Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruri Mesetiasari. Saya adalah dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan Stikes Mandiri Sakti Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Siaga Bencana Lanjutan. Mata kuliah Siaga Bencana Lanjutan ini adalah salah satu mata kuliah mulok yang dipelajari pada semester genap, yaitu semester 2 di program studi Sarjana Terapan Stikes Mandiri Sakti Bengkulu. Dengan bobot 2 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep teoritis tentang bencana. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami karakteristik bencana. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar penanggulangan bencana. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami sistem nasional penanggulangan bencana. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami pencegahan dan mitigasi bencana. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami kesiapsiagaan bencana. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami tanggap darurat bencana. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat terjadinya bencana. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan simulasi bencana. Mata kuliah Siaga Bencana Lanjutan ini merupakan mata kuliah yang memahami tentang konsep teoritis bencana dan karakteristik bencana serta manajemen penanggulangan bencana. Setelah mahasiswa mampu memahami dengan baik manajemen bencana, dilanjutkan dengan konsep manajemen bencana di bidang kesehatan, konsep perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, dan sistem penanggulangan bencana nasional, kebijakan penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan bencana saat terjadinya bencana, peran bidan dalam penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, dan melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana pada tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan simulasi. Untuk program pembelajaran saat ini, di Stikes Mandiri Sakti Bengkulu, kami melakukan perkuliahan secara daring dan tatap muka. Secara daring, biasanya kami menggunakan Google Classroom, Zoom, dan Google Meet. Metode yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, simulasi, atau demonstrasi. Untuk metode ceramah, saya lakukan sebagai penghantar pokok materi yang dipelajari dan sebagai cara untuk mereview kembali materi-materi yang telah saya ajari sebelumnya. Kemudian satu lagi metode yang saya lakukan dengan melakukan simulasi atau demonstrasi, contohnya seperti simulasi bencana. Dan metode ini diharapkan mahasiswa lebih memahami teori yang telah disampaikan dan dapat mengaplikasi teori tersebut ke dalam praktik. Kemudian mengasah kemampuan mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan, khususnya saat terjadinya bencana. Selain itu, terdapat strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan problem based learning atau sering kita sebut PBL. Di mana PBL ini dilakukan dengan tujuan memberi ruang gerak berpikir yang bebas untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memberikan asuhan saat terjadi bencana. Berbagai strategi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bertujuan agar tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan capaian lulusan yang telah ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar, saya selalu mempersiapkan RPS sebagai acuan jumlah pertemuan dan topik materi setiap pertemuan. RPS ini disampaikan pada awal pertemuan untuk melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga menyiapkan bahan ajar yang berupa PowerPoint dan modul yang digunakan pada saat metode ceramah. Saya mengintegrasi hasil penelitian saya yang saya lakukan ke dalam RPS Siaga Bencana Lanjutan untuk dimasukkan ke dalam bahan kajian yang akan dikembangkan menjadi bahan ajar. Untuk sistem evaluasi pembelajaran, saya menggunakan sistem penilaian, yaitu ada UTS 25%, UAS 35%, kehadiran mahasiswa 10%, penugasan itu 30%. Kemudian hasil evaluasi tersebut saya infokan ke mahasiswa melalui WhatsApp group dalam berupa rekapan nilai. Apabila terdapat mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang baik, saya akan memberikan kesempatan memberikan remedial pada jadwal yang telah ditetapkan oleh program studi Sarjana Terapan sesuai dengan kalender akademik.
Berikut saya sampaikan cuplikan video mengajar siaga bencana lanjutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda sengaja mendudukkan kalian posisinya kelompok kecil. Hari ini sesuai dengan materi yang kita lanjutkan kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang siklus manajemen bencana dan karakteristik terjadinya bencana. Nah, untuk mengulang materi minggu kemarin, adakah yang masih ingat yang dimaksud bencana apa? Di sini mana yang terjadinya bencana? Mana? Di sini yang terjadinya bencana, yang dikatakan terjadinya bencana? Yang mana? Oh, dari kiri saya? Kiri? Kenapa? Saya Bun, karena di sana akan menimbulkan korban jiwa dan terjadi kerusakan. Yang pilih sebelah kanan? Tidak. Kenapa tidak di sebelah kanan? Karena tidak terdapat korban. Benar ya, berarti sudah dibaca materi minggu kemarin. Jadi yang dinamakan terjadinya bencana yaitu yang sebelah kiri Bunda, yang ada gambaran rumah penduduknya. Sesuai dengan definisi bencana, bencana itu terjadi jika ada korban jiwa atau harta benda yang dirugikan. Sementara yang di sebelah kiri itu tidak ada penduduk yang tinggal di daerah sana. Ini namanya adalah peristiwa alam. Sampai di sini paham ya untuk definisi bencana? Oke, kita masuk untuk materi yang sekarang. Kita masuk ke siklus manajemen bencana. Di sini siklus manajemen bencana itu ada 3 tahapan yang terjadi. Yang pertama ada pra bencana, kemudian ada tanggap darurat saat bencana, kemudian ada pasca bencana. Di pra bencana ada 3 kegiatan, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama ada kesiapsiagaan, ada mitigasi dan pencegahan. Kemudian pada saat bencana terjadi itu ada namanya tanggap darurat. Kemudian pada saat pasca bencana ada 2 tahap, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Sampai di sini paham yang apa dikatakan pra bencana? Oke, kita masuk ke peran anggota lintas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi yang pertama ada pada saat pra bencana, yaitu ada 5 item ini yang dilakukan oleh lintas masyarakat. Yang pertama, pada saat pra bencana dengan tujuan di sini kita mengurangi risiko terjadinya bencana bersifat di sini adalah preventif. Tahu apa itu preventif? Preventif adalah pencegahan. Bagaimana cara kita melakukan mengurangi risiko pada saat terjadinya bencana? Nah, di sini masih ingat bencana apa saja yang bencana terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Alam dan non alam. Kalau gempa bumi masuk ke mana? Alam. Ke alam. Tsunami? Alam. Kalau banjir? Non alam. Non alam. Kenapa? Bencana banjir yaitu disebabkan oleh penebangan pohon secara liar dan pembuangan sampah secara sembarang. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada anggota lintas masyarakat bisa berperan sebagai salah satu anggota masyarakat memberikan saran, masukan, pertimbangan pada masyarakat di lingkungan maupun pemerintah dalam ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa, kabupaten atau kota di tempat wilayah setempat. Kemudian yang ketiga, dalam mitigasi bencana, anggota lintas masyarakat juga berperan aktif sebagai contoh, misalnya meningkatkan pemilikan bangunan atau pohon yang sudah berpotensi akan tumbang atau roboh seandainya jika terjadi bencana datang. Kemudian yang keempat, melatih diri dan lingkungan supaya selalu siap dan waspada dalam menghadapi setiap bencana. Yang kelima, mampu menyampaikan keinginan pemerintah. Nah, itu yang dimaksudkan pada saat tahapnya terjadinya pra
bencana. Kita lanjut yang kedua. Ini pada saat tanggap darurat terjadinya bencana. Jadi di sini sudah terlihat yang sering kita lakukan. Yang pertama, kalau terjadinya bencana, membunyikan tanda peringatan atau tanda bahaya yang sudah disepakati oleh masyarakat. Misalnya ada kentongan, lonceng. Nah, seperti di tempat kita dulu pernah ada, yaitu kalau jika terjadinya tsunami, itu dulu pernah bunyinya surine ya. Jadi bisa didengar oleh masyarakat. Kalau masyarakat sudah mendengar surine, jadi masyarakat bisa untuk antisipasi, untuk kesiapsiaganya dalam menghadapi bencana. Dia harus berkumpulnya di titik yang mana, sehingga kita bisa mengurangi resiko pada saat terjadinya bencana. Kemudian ada yang kedua, pengkajian darurat dengan secepat dan serta diprioritaskan masalah yang ada pada saat itu yang mendesak, yang diprioritaskan apa yang mau kita perbaiki terlebih dahulu yang atau asuhan yang akan kita berikan pada saat terjadinya bencana. Yang ketiga, rencana kasih penyelamatan jiwa manusia sebagai prioritas pertama. Nah, di dalam sini pada saat tanggap darurat itu kita ada yang namanya triase. Nah, triase itu kita memberikan pita-pita warna pada saat terjadinya bencana. Kalau pasiennya masih bisa ditolong warnanya apa, kemudian kalau sudah meninggal, kemudian kalau yang dia luka parah, nah itu nanti disesuaikan dengan pada saat terjadinya bencana. Di sini pasien yang kita selamatkan dahulu yaitu pasien yang berisiko, misalnya yang sudah kritis tapi kira-kira nyawanya masih bisa diselamatkan. Bukan pasien yang sudah meninggal itu yang kita dahulukan. Jadi yang bersifat yang harus diselamatkan, yang bersifat kritis ya, tapi dia masih bisa bertahan. Saat pasca bencana, setelah bencana terjadi dan tanggap darurat telah berakhir, maka fase berikutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal ini, peran anggota Satlinmas lebih terkoordinir dengan kewilayahan dalam memberikan data-data yang otentik dan valid. Data yang valid akan menjadi dasar aparat kewilayahan dalam memberikan data kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Berarti kita rekonstruksi, kita melakukan pembangunan terhadap wilayah tempat kita setelah terjadinya pasca bencana. Misalnya mengaktifkan lagi sekolah, mengaktifkan lagi puskesmas, pelayanan, mengaktifkan lagi pasar, membangun barang-barang bangunan yang sudah rusak. Nah, seperti itu yang kita lakukan untuk di tahap pasca bencana. Misalnya jalan putus atau jembatan putus atau bangunan yang ada roboh. Nah, itu untuk di pasca bencana. Sampai di sini paham ya untuk siklus manajemen bencana yang terbagi menjadi 3 tadi? Paham. Oke, kita masuk ke dalam karakteristik bencana. Tadi sudah dijelaskan, bencana itu terjadi menjadi 2 jenis, yaitu ada alam dan non-alam. Nah, supaya kita tahu karakteristik setiap bencana, gempa bumi apa sih karakteristiknya, tsunami apa sih karakteristiknya, kemudian banjir apa sih karakteristiknya, kita pahami dulu definisi dari karakteristik terjadinya bencana. Jadi setiap jenis bencana itu mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang diakibatkan, di mana penetapannya ditentukan oleh komponen penyebab bencana itu sendiri dan besar dampaknya yang akan ditimbulkan. Nah, itu yang dinamakan karakteristik bencana. Oke, kita sudah duduk seperti ini. Bunda bagi 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama ini membahas tentang bencana tsunami. Jadi silakan Anda tulis karakteristik terjadinya tsunami itu seperti apa. Kemudian siklus manajemen bencana tsunami itu pada saat dia pra bencana, saat bencana, kemudian pasca bencana. Kemudian untuk kelompok 2 itu sama dengan kelompok pertama, cuman masalah yang diangkat di sini bencananya adalah tentang gempa bumi. Jadi karakteristik dari gempa bumi itu sendiri apa, bencana gempa bumi, kemudian pra bencananya apa, saat bencananya apa, dan pasca bencananya apa. Tolong didiskusikan ke kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 3, ini ada bencana banjir. Jadi silakan Anda buat karakteristik dari bencana banjir itu apa, pra bencana, kemudian siklus manajemen bencananya, ada pra bencananya, ada saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Silakan didiskusikan
diskusi kelompok, kemudian dalam waktu 10 menit nanti kita akan melakukan diskusi bersama untuk membahas dari hasil kelompok kalian ini. Kita mulai diskusinya ya. Sudah ada perwakilan kelompok 1 ada Delia, kelompok 2 ada Pasdiana, kelompok 3 ada Lucy. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya. Baiklah, perkenalkan nama saya Belia Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan karakteristik bencana tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang air laut besar hingga menghantam peristiwa dengan kecepatan tinggi. Tsunami terjadi karena adanya aktivitas di dasar laut yang disebabkan oleh lentingan lempeng di bawah laut. Delia, silakan lanjut untuk kelompok 2 menjelaskan tentang karakteristik bencana gempa bumi. Saya Pasliana, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul gempa bumi. Karakteristik gempa bumi itu bisa disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan yang sangat kecil maupun besar. Gempa ini sangat banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa yang sangat kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Oke, lanjut untuk kelompok 3, dipersilakan. Kenalkan, nama saya Luciana Resma. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menampilkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang air banjir atau karakteristik dari banjir. Banjir itu adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering. Banjir ini bisa membawa lumpur yang berbau setelah bisa juga menutupi segala sesuatu. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu adalah air sungai meluap akibat curah hujan yang tinggi akan merusak rumah dan menyapu pondasi. Diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 1 bertanya ke kelompok 3, kemudian kelompok 2 bertanya ke kelompok 1, kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa saja yang dilakukan pada saat terjadinya bencana gempa bumi? Tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Julianti, perwakilan dari kelompok 2. Izinkan saya untuk bertanya kepada kelompok 3, apa saja yang dilakukan pada saat banjir? Yang kalian lakukan pada saat banjir itu apa saja? Kayak gitu. Baik, kami dari kelompok 3 akan bertanya pada kelompok 1. Pertanyaan kami, apa saja yang dilakukan pada saat prabencana tsunami? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, itulah tadi pertanyaan dari setiap kelompok. Sekarang persilakan setiap kelompok menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Dipersilakan. Baiklah, saya Mainur dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Untuk mengurangi resiko terjadinya prabencana, yaitu yang pertama ada pembangunan sistem peringatan dini untuk tsunami. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di daerah pinggir pantai mengenai bahaya tsunami. Yang ketiga, melakukan sosialisasi mengenai langkah yang harus dilakukan. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana untuk kelompok 3? Ada yang ditanyakan kembali? Baik, menurut saya sudah cukup jawaban dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bencana yang dilakukan yaitu membunyikan tanda peringatan atau tanda bahaya yang disepakati oleh masyarakat. Terima kasih kepada kelompok 2. Saya sudah mengerti dan sudah jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada saat terjadinya banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Matikan semua jaringan listrik apabila sudah ada instruksi. Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah. Apabila masih ada waktu, selamatkan atau tempatkan perabotan rumah tangga ke tempat yang aman. Jangan mengemudikan kendaraan di dalam keadaan banjir. Siapkan air bersih, penampungan untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Gimana kelompok 2? Ada tambahan dari kelompok kami?
untuk kelompok 3 jawabannya sudah kami mengerti dan puas dengan jawaban Anda. Oke, baiklah, tadi itu diskusi dari kelompok kita tadi. Sudah jelas semua ya? Sudah sesuai ya dengan modul yang Bunda kasih. Nanti silahkan baca di rumah, dipahami semua materinya. Untuk minggu depan kita masuk lagi ke paradigma bencana. Oke, kita beri aplaus dulu untuk setiap kelompok. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang siklus manajemen bencana dan karakteristik terjadinya bencana. Tadi sudah ada pra bencana, kemudian pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana, kemudian juga membahas tentang karakteristik bencana masing-masing yang sering terjadi. Oke, untuk pertemuan hari ini kita selesaikan dulu. Hari ini kita lanjut minggu depan di jam yang berbeda dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang, kami dari Kepolisian Polda Bengkulu. Ada yang bisa kami bantu? Kami dari tempat kejadian ingin melaporkan adanya kecelakaan bus di Panorama, Jalan Semangka 6. Baiklah, kami beserta tim segera menuju ke tempat lokasi, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Ya, kami dari Rumah Sakit M. Yunus. Ada yang perlu saya bantu? Kami dari tempat kejadian ingin melaporkan adanya kecelakaan bus Oh, lokasinya di mana, Bu? di Panorama, Jalan Semangka 6. Baiklah, saya beserta tim saya akan menuju ke sana segera. Terima kasih informasinya, Ibu ya. Terima kasih, Bu. Iya, halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, kami dari tim Tayo. Kami dari tempat kejadian ingin melaporkan adanya kecelakaan bus Oh iya, di mana? di Panorama, Jalan Semangka 6. Oh baiklah, kami akan segera ke sana.
istirahat dulu ya. Sakit semua, Mbak. Tarik napas, terus semua. Asisten, tolong deketin semua alatnya. Ya, dibuka. Siapin betadin ya.